yang dibicarakan oleh Romo Magnis itu wilayah das Solem, wilayah yang seharusnya. Dari mana Romo Magnis tahu bahwa Jokowi itu mencuri? Jawaban Romo Magnis, saya kan hanya bicara ranah teori. PDIP tidak memiliki masalah dengan Pak Prabowo. PDIP hanya punya masalah dengan Pak Jokowi. Kalau yang bicara itu level kader di DPD, DPC itu oke lah. Tapi kalau level DPP, ini narasi yang sudah dikawal dengan baik dan targetnya memang seperti itu. Tapi juga nggak konsisten juga yang kita pernah bicarakan, Bang. Menteri-menterinya nggak ditarik. Jokowi dan Gibran nggak dipecat. Budiman Sujatmiko baru merapat ke Prabowo aja langsung dipecat. Nah ini Jokowi bukan hanya merapat, dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera juga buat para penonton Unpacking Indonesia. Hari ini hadir lagi bersama saya. Hadir ya. Hadir. Bukan tidak hadir. Ini hadir penting. Mas Sahal. Mas Ahmad Sahal. Ya, makasih Bang Zulfan atas undangannya. Pemimpin redaksi Cokro TV. Ya. Mantap. Mesti jelas. Pimret. Hah? Nahkoda. Istilahnya nakoda ya. Pemret. Kemudian Ahmad Khairul Umam, ini kita biasa panggil Pak Kiai ataupun Profesor. Ya. Di sini udah ada the real Kiai. Ini dua Ahmad ini, dua Ahmad. Dua Ahmad. Ahmad, tapi satu Ahmadnya pakai K, satu lagi tidak. Iya. Apa bener? Itu sebenarnya juga itu zaman kuno. Saya kan lahir termasuk orang zaman dulu itu kan kalau H. Sekarang kan ditulisnya H saja. Dulu itu kan KH. Iya. Padahal itu KH harusnya Kho. Iya, jadi akhirnya Ahmad salah itu. Agak susah. Salah Di itu, Indonesia. harusnya Ahmad. Tapi kan nama salah tetap nama, nggak boleh diubah. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu nggak boleh him ya kan? Iya, nggak boleh. Harus him. Jadi lain itu. Kita yang paling menarik sekarang ini ya dalam situasi bulan Ramadan. Nampaknya yang paling menarik itu persoalan politik kita masih di MK. Sekarang bergeser ya. Mahkamah, nah, itu pakai H juga. Mahkamah. Ahkam. Jadi tadinya dari angket, dari KPU pindah ke angket, sekarang pindah ke Mahkamah Konstitusi. Paling tidak sampai tanggal 22 nanti ya. Dia akan dibacakan hasilnya oleh Mahkamah Konstitusi, Majelis Konstitusi kita. Nah, terakhir ini kan menarik sekali ya perdebatan-perdebatan yang terjadi di sana. Dan macam-macam kalau kita lihat, ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang terkencing-kencing. Iya. Ada yang emosi, ada yang mukul meja, ada macam-macam itu. Tapi yang hebat memang saya melihat terutama ketua MK-nya itu cukup santai. Iya, betul Pak Suhartoyo. Dia cukup santai ya, tidak emosional ya. Dan tegas mudah gitu. terpancing. Tegas dia. Anda kalau masih begini lagi, saya bisa minta dikeluarkan dari sidang. Itu kok bisa tepat gitu ya, ketua MK-nya yang dipilih itu ya. Kalau yang lain mungkin bisa emosional. Itu mungkin kali udah terbiasa mimpin sidang itu dulu waktu mahasiswa, Bang. Sidang kayak di HMI atau forum. apa. Iya, gitu kan. Tapi saya nggak tahu dia aktivis apa ya background-nya itu, beliaunya. Ya tapi itu nggak relevan. Ya, baik, Mas Umam mungkin mau memberikan tanggapannya tentang bagaimana sidang MK kita udah beberapa hari ini, Mas. Iya. Ya, terkait dengan konteks itu, Bang, memang cukup menarik ya. Ya bagaimanapun juga ini kan
sebuah ikhtiar. Tentu teman-teman di 01, 03 juga mencoba untuk menghadirkan. Saya yakin betul, rasa-rasanya kalau misal di atas meja mereka sudah bisa membayangkan putusan akhir dari sidang ini. Karena membalikkan putusan hasil rekapitulasi KPU berapa itu nomor 360 kemarin itu ya. Maka kalau misal dengan permintaan atau permohonan yang misalnya kemarin diajukan oleh 01 misalnya dilakukan diskualifikasi, kemudian dilakukan pemilihan ulang tanpa melibatkan yang didiskualifikasi, itu call-nya sangat tinggi. Dan secara cost ekonomi, politik juga akan sangat luar biasa. Maka terlepas dari itu, rasa-rasanya memang proses PHPU ini, perselisihan hasil pemilihan umum di MK, rasa-rasanya teman-teman di 01 dan 03 sudah bisa membayangkan bagaimana putusan akhirnya. Tetapi terlepas dari hasil putusan itu, ini menjadi sebuah media yang sangat luar biasa, spektakuler, sekaligus dalam konteks upaya untuk melakukan quote by quote serangan politik terhadap elemen kekuatan yang dianggap kemarin mengalahkan mereka. Bisa aja yang berada di lingkaran kubu 02 atau bahkan tudingan-tudingan kemarin kan diarahkan misalnya ke pemerintahan Pak Jokowi misalnya. Maka dalam konteks beberapa dalam permohonan itu ya. Kalau misal kita cermati kan poin-poinnya itu sangat spektakuler, itu sangat vulgar sekali. Pertama misalnya pelibatan lembaga kepresidenan. Itu kan berarti kan sudah langsung tunjuk hidung itu. Kemudian terkait dengan pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu. Jadi lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu dipertanyakan kredibilitasnya, maka secara tidak langsung itu sudah menyatakan bahwa pemilu kemarin itu sebenarnya bagi mereka itu sudah tidak fair, tidak accountable dan sebagainya. Kemudian manipulasi aturan persyaratan pencalonan. Nah, ini yang salah satu menjadi titik lemah dari di 02 ya. Karena KPU sendiri ternyata ada proses yang belum selesai sebenarnya dan diakui sendiri oleh KPU. Tetapi karena situasi politiknya waktu itu yang kemudian sedang hot betul, kemudian terfasilitasi. Nah, adapun yang lain terkait dengan pengerahan aparatur negara, penyalahgunaan anggaran negara, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah dibuktikan, tetapi lagi-lagi ini adalah amunisi politik yang luar biasa untuk mendegradasi kredibilitas dalam konteks ini barangkali kepemimpinan Pak Jokowi atau legitimasi dari pemerintahan yang nanti barangkali akan dilantik adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau dari hasil kemarin itu, yang menjadi concern kita, PHPU itu seringkali ditafsirkan, kalau misal kita merujuk pada jurisprudensi putusan MK 2019 yang lalu ya, mereka betul-betul fokus dalam konteks perolehan suara. Kalau misal kemudian ada gap, ada pertanyaan besar dari hasil suara itu, baru kemudian dilakukan pembuktian. Dan bukti-bukti itu, kalau misal kita merujuk pada alat bukti MK kan ada 5 ya setidaknya. Mulai dari surat menyurat tertulis, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian yang lain-lain itu. Nah, kemarin tuh kalau kita cermati, lebih banyak yang diajukan itu keterangan ahli. Bukan keterangan saksi. Padahal kalau misal kemudian dilakukan verifikasi faktual dari hasil PHPU, dari proses PHPU, seharusnya penguatannya itu di keterangan saksi lapangan, bukan ahli. Nah, kalau ahli, maka kemarin sempat muncul Anda jangan berpendapat, misalnya dari majelis ya, atau misal tadi Pak Yai Sahal menyampaikan ada salah satu tokoh yang kita hormati juga, menggunakan kalimat-kalimat bentuk pengandaian yang sebenarnya kalau misal secara legal formal itu meaningless. Tetapi memang ada ada muatan kekuatan moral yang kuat untuk mendegradasi, melegitimasi. Tapi sekali lagi dalam konteks ranah yuridis formal menjadi so weak, lemah, kurang begitu memadai. Nah, maka kalau misal kemudian prosesnya demikian, Bang, capaian yang dilakukan oleh 01 kemarin, setidaknya mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka harapkan, yaitu ketika mengajukan permohonan kepada majelis untuk menghadirkan
4 menteri di kabinet Pak Jokowi untuk hadir di majelis, meskipun nanti dari tim hukum 01 dan 03 tidak bisa mengajukan pertanyaan, tetapi menghadirkan 4 ini, 1 Menko PMK, 2 Menko Perekonomian, Menkyu, dan juga yang 1 Mensos. Pak Menko Perekonomian most likely aman untuk kubu 02. Karena one of the core actors gitu ya. Yeah. Nah, kemudian kalau PMK, Pak Muhadjir, barangkali akan bermain aman dalam tanda kutip. Ya, semua bergantung sih pada list pertanyaan yang diajukan oleh majelis ya. Yeah. Tapi rasa-rasanya beliau tidak akan bermanuver banyak. Yang berpotensi membuka ruang manuver dan menguntungkan barangkali kubu 03 dan juga kubu 01 adalah komentar atau keterangan saksi, terutama dari Menkyu dengan Mensos. Karena di beberapa saat sebelumnya Menkyu, Bu Sri Mulyani itu mengatakan ada lonjakan misalnya. Anggaran bansos menjadi 496 triliun dan sebagainya. Kemudian Bu Risma juga sama Mensos. Dia melihat anggaran itu besar, tapi dalam kapasitas nomenklaturnya sebagai Menteri Sosial tidak bisa mengakses itu. Dan konon katanya itu ada satu alokasi anggaran yang untuk disbursement-nya itu hanya bisa lewat persetujuan RI 1 misalnya. Kita tidak tahu itu semuanya masih spekulatif. Nah, hari Jumat besok ini akan dihadirkan dan kita akan melihat seberapa besar ini dampaknya. Tapi kalau misal ternyata sifatnya lempeng-lempeng saja, karena 4 tokoh ini itu hadir bukan semata-mata sebagai tokoh yang bekerja dalam konteks pemerintahan yang sifatnya teknokratik, tapi juga ada ruang politik yang berada di sekitar beliau, yang bisa juga tentu barangkali mencoba untuk quote by quote mendisiplinkan, mempengaruhi, atau justru menguatkan. Nah, kita nanti akan uji Bang secara lebih cermat bagaimana arahnya, dan ini berpotensi kemudian nanti akan memberikan materi pertimbangan ya yang lebih matang bagi majelis. Tapi sekali lagi terakhir, kalau merujuk pada putusan MK di 2019 yang lalu, kalau konteksnya tidak ada pembuktian TSM yang betul-betul valid ya, datanya, saksinya, keterangan detail informasinya tidak solid, maka most likely besar kemungkinan ini nanti akan dikembalikan kepada konteks Bawaslu. Karena ini masuk dalam ranah perdata pelanggaran perdata pemilihan umum dalam konteks proses itu. Kalau misal itu yang terjadi, itu bukan ranah PHPU di MK, tetapi dikembalikan ke Bawaslu. Kalau di Bawaslu, maka rasa-rasanya kubu 02 akan lebih mudah untuk memenangkan proses PHPU hasil dari pemilu 2024 ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat kan perdebatannya sekarang tadi ya, lebih banyak bicara persoalan opini, pendapat, ya kan? Ya. Dari ahli, sementara kurang sekali tadi kita lihat dari saksi-saksi. Dan saksi-saksi ini juga tidak optimal. Betul. Ya. Misalnya saya mendengarkan mereka ini di satu desa, kok bisa mengeneralisir daerah-daerah lain dengan alasan ada media sosial, gitu kan? Nah itu kan terserah dengan hakim apakah itu bisa dipakai atau tidak kan? Nah, jadi hal seperti itu memang agak susah ya kalau kita masuk pada hitungan PHPU-nya, kemudian suara pemilihannya. Itu kan dengan jumlah 92 juta selisih suara itu memang agak sulit ya. Gapnya jauh. Gapnya jauh. Jauh. Bahkan lebih jauh dibanding Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ya. Itu Mas Bam, saya mau nanya ke narsum. Ya apa, tanya aja. Yang tentang menteri-menteri tadi, itu nanti, nah itu mereka ya nanti akan ditanya oleh majelis hakim ya. Iya, jadi betul. tim legal 01 dan 03 tidak boleh nanya ke menteri itu. Tidak boleh. Jadi artinya mereka tidak akan dicecar oleh tim legal dari 01 dan 03. 02 juga nggak boleh. 02 juga nggak boleh ya. Tidak boleh. Meskipun barangkali bisa saja dari perwakilan 01, 03
mengajukan permohonan kepada majelis, mohon majelis kami ada pertimbangan ini, mohon ditanyakan tentang ini. Bisa Itu saja bisa? barangkali Oke. tentu kebijaksanaan majelis ya. Ya. Tapi majelis sendiri tidak bisa diintervensi dan kalau untuk mengatakan tidak bisa saja kemudian dinyatakan tidak. Ya tergantung kebijaksanaannya aja. Maka tergantung seberapa canggih, Mas, list pertanyaan yang dipersiapkan oleh majelis hakim, apakah mampu mendedah secara komprehensif, mengeksplor secara lebih Oke, dalam ya. dari keterangan 4 tokoh yang berada di kabinet saat ini. Ya apa mungkin kalau saya melihat tidak terlalu dalam mungkin ya, dengan waktu yang juga Sangat terbatas. sangat terbatas, apalagi Jumat. Nanti ada Jumatan lagi, ya kan? Jangan-jangan ini sengaja kali ya. Desain jadwalnya. Iya makanya itulah jadi memang agak sulit ya untuk mengharapkan informasi yang lebih dalam dari 4 menteri ini gitu. Ya memang tadi kalau Sri Mulyani kan bicara anggarannya, kalau ini kan bicara pelaksanaannya. Ibu Risma kan kalau Menko ini kan boleh dibilang sebenarnya tidak terkait ini. Kecuali Menko perekonomian ya. Mungkin apakah ini dikonsultasikan atau dibicarakan pada level kabinet kan? Silakan Mas Al. Ya, saya sebenarnya melihat ya bahwa sidang MK yang untuk terkait gugatan 01 dan 03 ini kan harusnya kalau di MK itu kan, ya ini sudah banyak dikatakan, itu kan tentang sengketa hasil pemilu. Dan yang menjadi lawannya harusnya KPU, ya kan? Tetapi kalau kita lihat narasinya atau amunisinya yang dimunculkan oleh 01 dan 03, rata-rata yang jadi hampir sebagian besar yang jadi sasaran tembak itu kan Jokowi. Jadi soal tuduhan abuse of power karena soal terkait bansos, terus soal intimidasi aparat, soal pemakaian fasilitas negara untuk pemenangan 02 dan seterusnya. Ini saya jadi ingat film Dirty Foot, Bang Zulfan. Jadi ini kesan saya, ini kesan pertama ya. Ini sidang MK ini seperti dramatisasi pendramaan, enactment lah istilahnya itu. Jadi diaktingkan di ranah sidang sesuatu yang sudah dinarasikan di Dirty Foot. Apa itu? Yaitu sebuah gagasan bahwa di balik semua proses pemilu itu ada mastermind desain kecurangan pilpres, yaitu Jokowi. Jadi ini yang dicoba ditampilkan di sidang oleh 01 ataupun 03 gitu. Jadi ini sebenarnya adalah Dirty Foot part 2. Nah, jadi itu pertama. Karena Jokowi yang jadi sasaran. Gitu. Padahal harusnya kan KPU yang menjadi ini mereka lah, versusnya kan harusnya dengan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bang Zulfan bilang bahwa, dan juga Mas Hairul juga bilang bahwa kok banyakan bukan fakta tapi opini, ya saksi ahli yang banyak mendapatkan porsi tampil gitu. Menurut saya itu terkonfirmasi dengan misalnya kesaksian Romo Magnis Suseno. Nah ini saya pengen fokus ke sini nih, membahas Romo Magnis karena Romo Magnis kan, dan kebetulan beliau itu penguji saya dulu di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Jadi saya sekolah filsafat itu di bawah bimbingan Romo Magnis. Nah Romo Magnis itu kan kalau kita dengarkan ya penjelasannya, itu kan tentang etika ya, soal etika politik gitu. Itu kan ada 2 hal ini. Pertama, wilayah yang dibicarakan oleh Romo Magnis itu wilayah Dasoln. Wilayah yang seharusnya, jadi pokoknya hukum harus menjadi harus menjadi yang menjadi spirit dari hukum itu adalah etika, gitu kan? Jadi sesuatu yang bukan dasain, bukan yang fakta, bukan yang senyatanya, tapi yang seharusnya. Jadi harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Itu yang pertama. Yang kedua, conditional.
pernyataannya itu kondisional, jika atau kalau. Semuanya pernyataan Romo Magnis begitu. Ada dua hal misalnya yang saya garis bawahi di sini. Pertama, pernyataan beliau tentang presiden terkait dengan Gibran. Ya. Jadi Romo Magnis bilang gini, jika presiden menyalahgunakan atau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan keluarganya, maka itu seperti mafia. Ya. Jadi beliau bilang jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk keluarganya, maka itu seperti mafia. Ya. Romo Magnis tidak menyebut Jokowi. Dan dia tidak menyatakan bahwa Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga. Dia nggak bilang begitu. Dia hanya bilang jika presiden manapun gitu. Itu satu. Yang kedua terkait bansos tadi ya, Mas Hairul. Jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan paslon yang dia dukung, ya, menggunakan sumber dayanya dan seterusnya, maka itu seperti penjaga toko yang nyuri kas tokonya. Jadi maling gitu, pencuri gitu. Ini tuduhan serius loh, tuduhan berat ini. Yang satu mafia, yang satu pencuri. Tapi ini jika. Nah, pertanyaannya, ya kan kalau di dalam sidang MK kan harusnya fakta. Ya. Yang jadi patokan. Nah, kalau pakai istilahnya tokoh NU jurnalis keren ya, Mahbub Junaidi, Bang Zulfan pasti tahu lah gitu. Saya nggak kenal sih, cuma tokoh P3 itu. Tokoh P3 kan, dia bilang fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua. Ya. Beliau kan jurnalis tuh, jadi fakta itu penting. Nah, dalam sidang MK harusnya kan fakta ininya basisnya. Tapi ini Romo Magnis jika. Jadi tidak faktual. Romo Magnis itu saksi ahli dari 03 ya. Nah, makanya ketika dikejar dalam tanya jawab itu, apakah dari mana Romo Magnis tahu bahwa Jokowi itu mencuri? Dia bilang, saya kan hanya bicara, jawaban Romo Magnis, saya kan hanya bicara ranah teori. Wilayah saya itu teoritis. Apakah itu terjadi di Indonesia atau enggak, itu bukan urusan saya gitu loh. Jadi beliau angkat tangan untuk kalau diminta ini, kalau begitu apakah ini terjadi pada kasus Jokowi? Dia nggak angkat tangan. Mungkin gitu. belum di briefing. Nah, tetapi kan fakta bahwa kenyataan bahwa beliau tampil di sidang MK sebagai saksi ahli 03 yang artinya itu untuk keuntungan atau kepentingan 03, kan kemudian itu bisa menggiring publik yang mendengarkan ya bahwa yang dibicarakan Romo Magnis itu tentang Jokowi. Gitu. Jadi padahal bukan. Ya, dia hanya teori aja, Bang. Hanya filsafat. Ini kan beliau kan filosof. Pengajar filsafat lah ya. Penulis buku etika politik, Marxisme, pokoknya ya memang dari segi kompetensi memang beliau bidangnya adalah filsafat gitu. Jadi tidak bicara sama sekali tentang Jokowi, tidak bicara sama sekali tentang pokok masalahnya gitu loh. Tentang pemilu, yang dibicarakan adalah etika politik gitu. Yang dari segi pernyataan-pernyataan beliau ya kita semua setuju. Ya, tapi ini merugikan 03 berarti. Nah, itu makanya. Merugikan secara legal legal formal dalam konteks pembuktian, tapi dalam konteks moral tentu menguatkan itu, Bang. Iya, itu mengukuhkan narasinya, Bang Zulfan. Tadi narasi bahwa Pilpres kali ini penuh dengan kecurangan, dan itu kecurangannya bukan hanya aspek peristiwanya, bukan hanya terjadi pada tanggal 14 Februari, tetapi pada prosesnya. Dan proses ini sudah dikendalikan, ada plotnya yang menjadi mastermind-nya itu Jokowi gitu. Ini kan narasinya Dirty Food. Nah, ini narasi ini yang ditampilkan dalam bentuk persidangan oleh 01 dan 03 gitu. Ya, karena memang sudah tidak ada cara lain ya. Memang untuk bagaimana untuk meraih kemenangan ini kan. Dan saya kira orang semua tahu ranahnya Mahkamah Konstitusi kan sudah jelas.
wewenangnya sampai sejauh mana kan? Ya. Nah kalau nggak mungkin dia mengambil wewenang DKPP, Bawaslu, KPU, apalagi DPR, Ya. ya kan? Nah, ini Jadi berat. mini angket gitu ya. Mini angket. Ini agak berat gitu. Mas Umam melihat prospeknya gimana nih? Prospeknya rasa-rasanya kalau dari sisi politik Bang ya, kesempatan di PHPU ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh kubu 01 dan 03 untuk melakukan serangan balik secara politik kepada rezim pemerintahan Pak Jokowi. Adapun menang atau kalah, rasa-rasanya itu tidak menjadi sebuah pertimbangan utama. Jadi menang kalah itu bukan menjadi target dari 03, 03 dan juga 01. Tapi serangan secara politik itu akan memberikan dampak secara kredibilitas moral dan juga legitimasi kekuasaan, terutama di fase transisi kekuasaan beliau, kepemimpinan beliau. Dan misal tadi merujuk statement-statement misalnya dari Romo Magnis ya, memang secara legal formal tidak akan berdampak signifikan. Kalau misal tadi Romo Yai Sahal menyampaikan ini sifatnya dasolen gitu. Tetapi di saat yang sama ada muatan politik yang cukup besar. Seorang Romo Magnis tidak bisa kita lihat sebagai individu semata. Beliau adalah representasi imam dari teman-teman kalangan Kristiani yang juga dipandang sangat terhormat dan memiliki akar yang kuat. Dan ini adalah representasi dari kekuatan politik yang berada di belakang PDIP. Karena dalam konteks sejarahnya, PDIP itu kan gabungan, fusi dari sejumlah kekuatan-kekuatan partai politik, terutama teman-teman dari kalangan Katolik, juga Protestan, kemudian dari Murba, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan Romo Magnis, meskipun secara legal formal tadi kurang begitu berdampak, gitu, tapi penegasan bahwa positioning beliau ada di situ, itu memberikan dampak politik yang cukup signifikan. Artinya, memberikan pesan moral secara politik, karena teman-teman di kalangan minoritas ya, terutama di Kristiani, kemudian minoritas yang lain, selama Pilpres 2014, selama Pilpres 2019, karena memang politisasi politik identitas waktu itu sangat signifikan, memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Pak Jokowi. Nah, begitu kemudian sekarang ada positioning yang berbeda, ini seolah kemudian ingin melakukan kritik balik kepada beliau. Nah, adapun yang saya juga apresiasi, keberanian dari kubu 03. Kalau kubu 01 rasanya kritis, bagus, tetapi masih bermain aman itu. Karena yang digarap konteksnya bansos saja. Ini dia masuk ke ranah terkait dengan konteks pengerahan aparatur negara, sipil maupun non-sipil. Makanya kemarin permintaannya dari kubu 03 lebih spektakuler lagi. Nggak hanya mendatangkan menteri-menteri, tapi mendatangkan Kapolri. Wah, itu kan bisa kemana-mana itu. Itu yang sensitif itu bisa bahkan kemana-mana. ada usul memanggil Ibu Mega juga. Itu karena Kapolri mau dihadirkan, nah kubu 02 ya udah sekalian aja kalau misal Bu Mega dihadirkan, bahkan kepala BIN juga dihadirkan gitu kan. Artinya kalau ini diperturutkan, maka kalau dalam tradisi Japanese political culture itu ada memunculkan potensi politik tiji tibe. Mati siji, mati kabeh. Ini mutually assured distraction. Karena ini akan buka, ini akan buka, ini akan buka. Dan masing-masing kita yakin punya kartu as. Yang kalau misal dieksploitasi sedemikian rupa, impact-nya akan sangat destruktif secara politik bagi kekuatan-kekuatan politik itu. Termasuk dampak secara hukum dan lain sebagainya. Jadi, kalau misal kemudian ada potensi mutually assured distraction atau politik tiji-tibeh itu, besar kemungkinan ini pertarungan politik akan diselesaikan secara politik. Penyelesaian secara politik tidak lain tidak bukan adalah kompromi, negosiasi, dan diplomasi secara kepentingan. Dan ada transaksi juga. Nah, itu jelas lah. Mas, apa sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau PDIP itu jelas memang arahnya ke Jokowi. Ya, statement Mas Hasto itu kan selalu memojokkan Pak Jokowi ya. Iya, sangat intens belakang. Sangat intens. Termasuk perebutan ketua umum Ketua PDIP umum. gitu. Ada atau enggak itu kita nggak tahu juga. Walau. Tapi yang penting dia udah ngomong gitu. Nah, kemudian 03 juga arahnya kan
ke Pak Jokowi juga. Tidak ada yang menyerang Pak Prabowo ya. Mm-mm. Nah, kira-kira Mas Sahal melihat gejala apa ini? Ini menurut saya sih apa ya? Ya sebenarnya mereka masih percaya bahwa ini gejala yang menarik ini. Di satu sisi mereka menganggap Jokowi itu sebentar lagi tidak relevan ya, karena kan memang de facto kan beliau sampai Oktober. Ya. Nah, setelah itu kan kemudian kan ya memang menjadi mantan gitu. Tapi di sisi lain masih mengakui bahwa Jokowi itu masih punya kekuatan gitu 7 loh. bulan. Iya, masih punya 7 bulan lumayan ya. Kita sudah bicara tentang apapun bisa terjadi dalam 7 bulan tadi. Ya kalau orang hamil udah gede tuh 7 bulan. Jadi itu, nah terkait dengan yang tadi yang dikatakan oleh Mas Umam ya, Mas Hairul Umam tentang kemungkinan ini yang Javanese culture ya, Javanese political culture tentang TGT-Beh itu. Itu kan memang itu ada presidennya lah dalam sejarah Jawa ya. Memang Raja Jawa itu kan bisa kejam. Bisa ya atau elit-elit Jawa itu bisa kejam ya, cerita tentang Ken Arok, tentang macam-macam lah. Ya. Itu bisa, tetapi juga ada model lain yang juga berbasis culture kebudayaan Jawa, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Jadi bisa tiji-tibeh, bisa juga arahnya karena mereka tahu bahwa kalau mati siji mati kabeh itu tidak ada prospeknya bagi keduanya gitu ya, atau mungkin mengakui bahwa mereka kayaknya tetap kalah deh kita gitu misalnya ya, maka kemudian mereka menempuh jalan negosiasi dan kompromi. Jadi udahlah kita udahlah yang lalu biarlah berlalu, yang itu Bang mikul dhuwur mendem jero itu kan konteksnya kan udahlah yang kita yang bikin hati kita kesel, kecewa, marah itu kita lupakan aja. Tapi itu kan kalau kita menang kita nggak enak ngomong begitu ya. Wah, ini ngarah kemana ini? Iya. Ya kan? Kalau menang kita enak ngomong begitu, sudahlah. Iya. Gitu. Tapi kan yang kalah ini kan nanti dulu gua. Tapi kalah kalau Betul. tidak punya power juga kan lama-lama harus menerima kompromi. Kompromi itu kan kadang-kadang bukan sebuah pilihan, tapi karena keharusan untuk ditempuh kalau nggak ada pilihan lain, Bang. Kalau orang ingin menang dengan menghitung kekuatan dan fakta-fakta yang ada, dia nggak akan menyerang, Mas. Ini persoalannya kan imajinatif. Saya akan menang dengan imajinasi, kan? Iya. Ya saya akan yakin itu. Iya. Kemungkinan apalagi dengan nanti dengan kodok dan kadar kan. Ini saya jadi ingat itu Bang Zulfan tentang pernyataan Pak Mahfud sebelumnya ya. Kan beliau bilang bahwa ini kita maju ke MK ini bukan soal kemenangan, bukan nyari kemenangan, tapi untuk pembelajaran demokrasi ke depan lah, supaya generasi muda itu tahu bahwa politik itu nggak perlu dengan cara menghalalkan segala cara lah gitu kira-kira. Ada intervensi kekuasaan untuk memenangkan. Jadi dia nyindir Pak Jokowi, nyindir mantan atasannya gitu. Jadi memang kelihatannya ada kesadaran juga bahwa mereka tahu bahwa mereka nggak mungkin menang. Toh mereka tetap maju gitu. Saya nggak tahu ini gimana. Menurut Bang Zulfan sendiri gimana? Fenomena apa itu? Ya ini kan bisa jadi seperti salah satunya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi ya, bahwa kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita kan, dengan pemilu yang diselenggarakan lebih baik lagi. Nah kemudian memang ini kan ada juga satu upaya untuk menunjukkan bahwa kita ini menang. Ya kan? Tapi kita dicurangi. Ya. Kan gitu. Nah, itu kepada siapa? Yaitu kepada apakah relawan, apakah pendukung, ini kan penting. Oke. Nah, tetapi kan kalau saya lihat masalahnya pendukung dan relawannya udah lemas juga. Hanya tinggal saksi. Jadi message itu tuh sebenarnya diarahkan ke pendukungnya gitu ya. Tapi kan udah lemas. Iya. Karena mereka udah kena juga dengan berbagai opini, serangan opini ya. Wah 92 juta selisihnya kan
berat juga gitu. Selisihnya nggak sampai 92 juta. Oh, suaranya. Ya, perolehan suara Pak Prabowo 96,2 juta. Iya. Kalau gapnya itu, kalau misal kubu 01 sama kubu 03 digabungkan dibanding dengan 58%, itu praktis masih ada 16%. Kalau 16% dikali 204 DPT juta, 204 juta, praktis 30-an 2 juta. Itu bukan angka kecil, itu angka yang sangat besar. Dan untuk membuktikan skala terstruktur, sistematis, masif, yang kalau misal merujuk pada di pasal 286 Undang-Undang Pemilu, harus dibuktikan di 50% provinsi se-Indonesia, dan proses pembuktiannya hanya membutuhkan waktu 2 minggu, 14 hari di dalam proses PHPU. Itu kalau dalam bahasa Pak Asmuni dulu, hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tetapi betul Bang, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Yai Sahal tadi sama Bang Zulfan. Ini rasa-rasanya tetap dilakukan sebagai bagian dari face saving strategy. Jadi strategi menyelamatkan muka. Karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa menyerah begitu saja, karena mereka memiliki basis pemilih loyal yang juga harus dijaga moralnya, harus dijaga juga semangatnya, bahwa ini perlawanan terus dilakukan. Meskipun secara kalkulasi legal yuridis, mereka juga sudah paham ini tidak mungkin atau sulit untuk dimenangkan. Tetapi tadi setidaknya hantaman, serangan terhadap kredibilitas lawan bisa dilakukan. Nah maka ini face saving strategy itu. Kenapa face saving strategy? Karena ini adalah bagian dari time buying. Karena di saat yang sama kita bisa melihat itu secara clear. Di PHPU sepertinya ini, kalau dalam bahasa Caimin, itu selepet ini. Plak. Tapi tangan yang lain, ini ngajak salaman. Gimana nanti, berapa kursi gitu kan. Itu yang kasus itu diamankan misalnya. Nah ini dua pola yang tampaknya dijalankan secara simultan. Ya bagian dari realitas politik terkait dengan konteks tadi, negosiasi, kompromi, dan sebagainya. Nah, adapun sikap dari PDIP misalnya ya, atau partai-partai yang lain, memang rasa-rasanya ada shifting yang cukup serius, terutama dari PDIP. Karena PDIP sendiri berkali-kali disampaikan oleh teman-teman elit di jajaran partai, PDIP tidak memiliki masalah dengan Pak Prabowo. PDIP hanya punya masalah dengan Pak Jokowi. Kalau yang bicara itu level kader di DPD, DPC itu oke lah. Tapi kalau level DPP, most likely, besar kemungkinan, ini narasi yang sudah dikawal dengan baik, sudah ditakar dengan baik, dan targetnya memang seperti itu. Nah, maka kalau misal tadi concern Bang Zulfan, ini kok sepertinya ada potensi mendekat. Ada potensi mendekat. Dan kalau misal memang begitu skemanya, hati-hati, bisa saja PDIP mendekat karena memang tidak memiliki political barrier dengan Pak Prabowo, dan kedekatan dengan the next power holder, pemegang kekuasaan itu dijadikan sebagai alat untuk menggebuk balik pihak yang kemarin membuat banteng ketaton itu. Nah, disinilah kemudian kalau dalam bahasanya Pak Richard Robinson, Mas, ini bagian dari politics of wealth defense. Maka untuk mengantisipasi itu, ini harus dilakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan. Jadi wealth defense itu konteksnya mempertahankan wealth, bukan sekedar ekonomi ya, tetapi political, social influence, dan lain sebagainya, supaya tetap relevan, supaya tetap aman, dan lain sebagainya. Nah, itulah bisa kita pahami mengapa tiba-tiba muncul informasi konon ada operasi untuk masuk ke Golkar. Pak Hasto tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, memunculkan narasi ada kekuatan tertentu yang mau mengambil alih ketua umum PDIP dan sebagainya. Nah ini bagian dari dinamika. Tetapi terlepas dari itu Bang, kalau misal ternyata Pak Prabowo misal nanti dilantik menjadi presiden dan Pak Prabowo bisa memerankan sebagai diplomat dalam konteks proses ini ya, conflict resolution, untuk menjembatani komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi supaya tidak ada gap yang signifikan, nggak ada benturan-benturan yang nggak produktif, itu akan jauh lebih mulia dalam konteks politik. Meskipun ya sama,
ya tunggu dulu sebenarnya. Tapi ya, siapa tahu bisa dilakukan, itu tentu akan menjadi sebuah prestasi bagi kerja-kerja politik Pak Prabowo. Kita Dan juga saya mau ini nambahkan dikit. langsung closing statement ya. Oh, gitu. Saya mungkin menambahkan dikit. Jadi poin-poin dari Mas Hairul Umam dan juga Bang Zulfan tadi itu menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang paradoks ya dari pihak 01 maupun 03 ya. Di satu sisi mereka mengklaim secara moral lebih superior ya karena kamilah yang ingin memperbaiki demokrasi seperti pernyataan Pak Mahfud lah. Kan tujuan kami hanya untuk meningkatkan kualitas demokrasi gitu. Tapi di sisi lain secara de facto sebagian dari mereka lah setidaknya itu melakukan langkah-langkah yang tadi misalnya di tangan kanannya tadi seakan-akan mereka ngotot tapi tangan kirinya kompromi untuk mengamankan jabatan, untuk mengamankan hal-hal yang sifatnya logistik lah itu. Jadi kan lah di mana lebih bermoralnya. Terus yang kedua, kalau dalam kasus PDIP ya, mereka menyatakan, wah kami nggak ada masalah dengan Prabowo, tapi dengan Jokowi. Tapi juga nggak konsisten juga yang kita pernah bicarakan, Bang. Menteri-menterinya nggak ditarik. Jokowi dan Gibran nggak dipecat dari PDIP. Beda dengan misalnya Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko baru merapat ke Prabowo aja langsung dipecat. Ya. Nah ini Jokowi bukan hanya merapat, dia nggak diapa-apain. Jadi seberapa jauh konsistensi menyatakan kami pokoknya nggak, kami against melawan upaya Jokowi mengawal kecurangan pemilu gitu, menjadi mastermind kecurangan pemilu. Ya kalau gitu harusnya pecat dong. Ambil tarik menteri dong dan lain-lain. Terus yang ketiga yang terakhir Bang, ini closing statement kelamaan nih. Enggak apa-apa. Ini kan pemilu sudah selesai dan 58% penduduk Indonesia itu sudah menyatakan pilihannya. Masa sih semuanya dianggap sebagai dicurang mereka itu adalah secara moral lebih inferior karena milih 02 gitu. Ini kan kayak ada underestimate. Jadi yang dipertontonkan elit itu adalah secara tidak langsung itu mengunderestimate masyarakat bawah, silent majority atau pokoknya masyarakat yang sudah menyatakan pilihan. Kenapa itu nggak dihargai gitu? Mereka itu kan jangan nganggap remeh lah gitu loh. Dan mereka itu udah move on loh. Yang dipikirkan mereka itu, masyarakat itu sekarang mudik, lebaran, hidup sudah jalan terus. Ini masih aja berkutat soal narasi kecurangan gitu. Itu menurut saya juga perlu diperhitungkan gitu. Jadi jangan hanya sudut pandang elit saja yang jadi seakan-akan itu lebih benar dibanding akar rumput gitu. Akar rumput itu juga punya wisdomnya sendiri. Gitu. Punya gitu, pilihan, pilihan. Artinya memang pengalaman ya menunjukkan tidak semua masyarakat atau rakyat kita itu merupakan orang-orang yang awam. Tidak semua, mereka juga mengerti. Dan oleh karena itu kalau saya lihat agak apatis. Bukan apatis ya, ya udahlah. Ini MK ini ujung-ujungnya udah pasti 02 menang ya kan. Ini kita cuma dikasih tontonan aja kan. Iya, betul. Oke, Mas Umam, Mas Sahal. Ya. Jadi saya tidak panggil nama Ahmadnya nih. Kita ini bagian dari persatuan Ahmad se-Indonesia. Atau se-internasional. Termasuk pemilik Ahmadi. Iya. Ahmadi. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.